Halo teman-teman, sekarang saya berada di kawasan Anggrek Ibu Titi Orchard yang saat ini sedang menyelenggarakan kegiatan pameran anggrek. Di sini kita bisa lihat ada banyak program yang akan disampaikan atau dipersembahkan kepada festival anggrek ini, yaitu ada kontes anggrek. Nanti kita bisa melihat siapa saja yang menjadi juara, kemudian ada seminar, kemudian ada pameran dan bursa, ada talk show, ada pelatihan, dan juga ada semacam diskusi atau hal-hal yang penting yang akan disampaikan oleh para penggemar anggrek yang bisa dibahas bersama di sini. Jadi penyelenggaraan ini biasanya 1 tahun sekali, tapi kali ini sudah 3 tahun tidak ada acara program semacam ini, sehingga mudah-mudahan setelah tahun ini akan diselenggarakan juga pameran atau festival anggrek di tahun-tahun berikutnya seperti biasanya setiap tahun diselenggarakan. Jadi nanti teman-teman akan saya ajak untuk menikmati festival pameran anggrek dan juga dengan beberapa kegiatan. Dan perlu saya sampaikan di sini, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 September. Jadi dibuka pada tanggal 7 September oleh Ibu Bupati Sleman. Dan nanti kita juga akan bercakap-cakap sebentar dengan Ibu Titi mengenai latar belakang diselenggarakannya acara ini, kemudian harapannya ke depan apa, dan bagaimana impact atau pengaruh dari penyelenggaraan ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan pencinta dan pengembang atau pembudidaya anggrek. Mari kita saksikan. Selamat sore Bu Titi. Selamat sore juga, Bu Senang Lucy. sekali bisa bertemu kembali dengan Bu Titi yang tetap ceria dan Amin. pastinya tetap cantik. Amin. Meskipun sekarang sangat sibuk dengan festival anggrek Tricolor ini. Bu, saya ingin tanya Bu, bagaimana dulu asal muasalnya atau latar belakangnya sehingga ada penyelenggaraan anggrek Tricolor seperti sekarang ini? Mungkin saya cerita untuk mengenai Tricolor dulu itu ya. Baik. Tricolor ada terutama endemik yang di Merapi. Itu kan banyak sekali yang namanya Vanda Tricolor suavis. Itu yang bunganya sangat cantik, harum. Pada suatu kali saya diundang sebagai narasumber di suatu perkumpulan wanita yang cukup banyak dan bergengsi. Nah, di situ ada 200 ibu-ibu yang berkumpul di situ. Nah, saat itu saya bawa dendrobium, bawa anggrek bulan yang berubah, dan saya tidak lupa bawa Vanda Tricolor. Nah, setelah itu saya perhatikan kok nggak ada yang tertarik sama Tricolor. Terus saya tanya, ibu-ibu tahu nggak ini apa? Enggak, ini adalah Vanda Tricolor Merapi, saya bilang. Terus kenapa kok enggak? Ya, mereka bingung aja apa itu Vanda Tricolor. Akhirnya saya ingin memperkenalkan Vanda Tricolor itu karena bagi saya Vanda Tricolor itu suatu hal yang cantik, harum ya, dan memang itu sangat sangat menarik. Dan pasar di luar negeri pun untuk Vanda Tricolor itu bagus sekali. Ya, nah setelah itu terus saya berpikir dengan ada sering-sering erupsi di Merapi, lama-lama kan akan punah kalau tidak dilestarikan di tempat lain dengan ex situ. Betul. Terus akhirnya saya bicara dengan dosen biologi waktu itu Bu Endang ya. Dan sampai sekarang juga dengan Bu Endang ya, Profesor Dr. Endang Sumiati. Saya bicara mengenai bagaimana cara dan dia bingung lah. Kalau menurut Bu Titi gimana? Kalau menurut saya ya kita harus festivalkan. Nah, gimana? Tapi kan gini. Nah, saya itu orangnya memang tidak. Saya tuh suka tantangan gitu loh. Betul. Jadi saya bilang, oke, ini justru menjadi tantangan ya Bu ya. Iya. Kan festival kapan? Insya Allah dalam waktu seminggu. Seminggu dia bilang ya, insya Allah saya bilang gitu. Terus saya bingung waktu itu begitu sampai rumah. Kita punya uang berapa ya?
yang untuk menyelenggarakan kan dananya kita terpikir. Terus saya tanya ke Mbak Dwi waktu itu ada uang 1 juta. Terus saya berpikir cepat ini festival harus bisa. Terus kita gunakan yang 1 juta itu 500 untuk hadiah pertama, untuk 300 hadiah kedua, udah gitu yang 200 sudah hadiah ketiga. Terus saya mikir gimana ya caranya supaya kita bisa menarik peserta. Kan banyak sekali orang belum tahu. Terus akhirnya saya gini aja, saya telepon semua teman-teman yang di dekat-dekat lereng Merapi yang kira-kira ada itu untuk mengikuti festival. Mereka bilang, tapi Bu Titi saya kan nggak punya kendaraan, jadi akhirnya kita jemput bola. Jadi jemput bola itu jadi kira-kira dalam waktu 5-6 hari ya, sehari sebelum festival itu kita sudah dapat peserta lomba 18. Gerak cepat ya Bu ya. Ya itu tadi, dan itu semua ya rahmat Allah semua ya. Semua Tuhanlah yang menggerakkan hati mereka, menggerakkan hati saya. Kita hanya bisa berusaha dan semua Allah yang menentukan. Itu hari waktu itu kita hanya sehari ya. Ya dengan juri, dengan lomba-lomba lainnya. Terus ada pelatihan budidaya anggrek juga. Nah itu yang pertama. Nah setelah yang kedua kita meningkat lagi, jadi bukan cuma ini tapi kita bagaimana ya paling tidak untuk keuangan dari yang kan kita lestarikan, kita tanam di X itu, dan dari itu yang sebagian kita kembalikan, sebagian bisa dijadikan income bagi yang petani-petani tersebut. Betul. Nah ternyata ya bagus sekali. Nah itu yang kedua itu tahun berapa Ibu? Yang pertama tahun 2015, yang kedua tahun 16, terus ketiga lagi tahun 17, setelah gitu yang keempat itu terakhir kemarin ya, itu tahun 2018. Nah sejak itu kan memang kita 2019 itu tidak kita adakan karena suami saya sakit. Akhirnya terus kita adakan lagi yang kelima. Setelah itu harusnya 2 tahun yang lalu, tapi karena pandemi ini tertunda 2 tahun. Jadi 3 tahun tidak menyelenggarakan. Iya, jadi tertunda 2 tahun, terus akhirnya 3 tahun. Terus kemarin kita tentukan ya kita terus menggandeng PAI, Perhimpunan Anggrek Indonesia, dan dengan UNJ. Nah, jadi ini kerjasama antara Titi Orchard, kemudian PPAI dan UNY. Dari fakultas apa Bu? Fakultas biologi. Baik Bu. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah ya walaupun tidak besar, tapi alhamdulillah bisa tercapai karena saya merasa saat ini kan memang anggrek itu sedang banyak teman-teman mengeluh. Itu kelihatannya kok agak menurun gitu. Nah, saya berusaha untuk membantu membumingkan anggrek. Nah, tapi kelihatannya memang bagus ternyata. Banyak orang yang beli, banyak yang ini. Jadi akhirnya sebetulnya mereka tuh hanya terlena aja. Nah, setelah tahu memang ternyata anggrek bagus-bagus ini. Dan mereka dan kita buka bursa karena ingin teman-teman tuh merasakan gimana sih anunya anggrek seperti itu kira-kira. Manfaatnya untuk ekonomi juga ya Bu ya. Iya. Jadi kan makanya kemarin kita manggil ya minta ke audiensi ke Bupati supaya beliau yang buka. Nah begitu. Jadi untuk secara tidak langsung juga sebetulnya mengembangkan pariwisata untuk daerah Jogja, Sleman khususnya ya Bu ya. Baik. Saya lihat juga animo masyarakat cukup banyak ya Bu ya, banyak yang datang juga meskipun tidak sekaligus gitu. Banyak malah bagus kan, jadi kecuali mengalir. Pelatihan mungkin. Nah, di dalam kegiatan festival anggrek ini, anggrek Tricolor ini, kegiatannya apa saja Bu? Sekali pertama lomba foto, keduanya ada pelatihan, ada talk show, ada seminar. Terus besok itu pelatihan in vitro. Terus yang terakhir tadi ada pelatihan budidaya anggrek yang pesertanya di atas 80. Nah, itulah merasa bagi saya suatu kebahagiaan ya kalau banyak yang ingin belajar mengenai anggrek. Seperti itu. Jadi ilmu Ibu juga bisa bisa terbagi dibagi pada orang lain. Jangan sampai ilmu itu juga mati. Iya betul. Luar biasa kalau
bagi kami itu ilmu itu yang akan menemani kami pada saat kami di kubur nanti, di akhirat dipanggil nanti timbangannya gimana kan gitu. Iya. Seperti itu. Jadi seperti bekal Bu ya. Iya. Jadi luar biasa Ibu. Jadi Ibu tidak hanya memikirkan yang di dunia saja, tapi bagaimana nanti dan ketika nanti manusia itu tidak abadi, tapi karya Ibu pasti akan diingat. Terima kasih Bu atas sharingnya, luar biasa, tetap semangat Bu. Amin. Terima kasih. Duduk aja yuk. Ada di depan anggrek Phalaenopsis gigantea. Kita lihat di sini daunnya bisa kita bandingkan dengan ukuran manusia. Ini lumayan cukup besar. Jadi dirawat sudah sekitar lebih dari 5 tahun. Jadi ini Phalaenopsis gigantea. Kita bersama Pak Luki dari Jayapura. Iya, Sekretaris PAI Papua. Sekretaris PPAI. PAI ya, sekarang PPAI. PPAI Papua. Beliau hadir di sini dalam rangka festival atau pameran anggrek yang diselenggarakan di TT Orchard. Saya akan wawancara sedikit dengan Pak Luki ya, Pak Luki. Mohon kesediaannya. Pak Luki, ini apa ini Pak? Anggrek apa namanya? Bulbophyllum Phalaenopsis. Bulbophyllum Phalaenopsis. Ya, tapi saya lebih senang sebut dengan Bulbophyllum flatserinanum. Bulbophyllum flatserinanum. Ya. Kenapa Bapak lebih suka? Ya karena itu nama dari dulunya. Pamoling juga nama asalnya? Selalu iya. Flatserinanum. Oke. Tapi ya nama sekarang kan sudah berubah-ubah. Berubah ya. Mungkin orang juga cari nama yang mudah ya, Pak ya. Ya, Bapak di sini tentu hadir dengan sejumlah anggrek spesies dari Papua ya Pak ya. Apa saja yang Bapak bawa? Ya kita bawa tidak ini ya, karena informasi dari panitia khususnya lomba bahwa yang dilombakan itu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kita tidak bawa anggrek-anggrek yang unggulan Papua dan juga Indonesia seperti Dendrobium violaceo-flavens ya, anggrek besi itu. Kemarin semua datang pada cari anggrek besi, tapi kita nggak bawa. Karena yang utamanya ya. Iya, karena nggak ada kelasnya. Iya. Sangat disayangkan. Nggak dibuka kelasnya ya. Sangat disayangkan kan masyarakat mau melihat, tapi tidak ada. Mudah-mudahan tahun depan ya Pak ya. Ya mudah-mudahan kalau tahun depan, kalau Tuhan izinkan acara ini ada dan kami semua hadir. Amin. Kita berencana tapi Tuhan yang menentukan. Betul, baik sekali. Pak, jadi apa saja Pak yang Bapak bawa? Kita bawa Dendrobium stratiotes untuk lomba, Dendrobium spectabile. Ya, itu juga sangat terkenal Pak. Iya, Oncidium hybrids, Vanda, dengan Antenatum aja. Dendrobium Antenatum. Jadi hanya beberapa, padahal di Papua itu banyak sekali jumlah spesies. Karena seperti itu, anggrek dasi ini kami rencananya bawa 25 rumpun, kami cancel di KSTA. Jadi cuma satu ya? Tidak bawa, ini bukan kita punya. Tapi ada ya? Kita rencana mau bawa, tapi kita batalkan. Ya semoga mungkin tahun depan ya, mudah-mudahan harapan kita semua dan festival ini akan lebih besar lagi. Ya, itu tujuan kita. Bukan dari Papua, tapi dari Kalimantan juga. Tujuan kita itu untuk Festival Anggrek Vanda Tricolor ini saatnya tahun ini untuk jualnya ke depan lebih banyak peminat. Kalau acara mau seperti kemunduran ya kapan baru festival ini mau maju. Ini tahun kelima loh, bukan tahun pertama. Tahun kelima seharusnya sudah maju banget. Karena kita sempat juga berhenti karena pandemi. Ya tahun lalu juga kan itu kita sudah dapat undangan tapi tidak jadi datang. Akhirnya kita buat Papua Orchid Show. Ada juga. Ya di peserta Papua, dari Jogja hadir, Kagama juga pun hadir. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Luki. Semoga sukses. Nanti saya akan ke stand Bapak juga. Terima kasih Pak Luki. Sekarang kita berada di area tempat anggrek-anggrek yang dilombakan. Nah, kita lihat di sini ada anggrek Dendrobium, yaitu Dendrobium stratiotes semi-alba. Kita lihat khasnya di sini ada kuping kelincinya, dan ini sangat menarik dan sangat spesifik
anggrek-anggrek keriting dari Papua. Kita akan menuju ke sini. Ini juga masih dendrobium di sekitar sini. Dan sebagian anggrek yang dipamerkan ini atau dilombakan juga bisa dibeli. Artinya anggrek ini dijual kepada siapa saja yang tertarik untuk membelinya. Tadi kita ada di lingkungan Titi Orchard, kebun anggrek Ibu Titi, yang setiap tahun mengadakan festival anggrek Vanda Tricolor. Seperti kita ketahui bersama, di Indonesia ini ada beberapa jenis anggrek tricolor, diantaranya adalah anggrek Vanda Tricolor, khususnya yang ada di Merapi, jadi di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, ini festival anggrek ini diselenggarakan seharusnya setiap tahun sekali. Nah, di sini kita lihat anggrek tricolor yang dilombakan. Jadi ada beberapa pemenang lomba di sini yang bisa kita lihat, anggreknya ada di sini. Di sini ini adalah anggrek Vanda Tricolor yang dilombakan. Jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa peserta, diantaranya ada yang mendapat juara dari lomba ini. Anggrek tricolor ini pada umumnya tumbuh di daerah Merapi dan sekitarnya. Anggrek ini berbeda dengan anggrek tricolor yang ada dari Jawa Barat. Kalau dari Jawa Barat itu bercaknya ada coklatnya, tapi kalau dari Merapi dia lebih ke warna ungu. Anggrek ini baunya harum dan sebetulnya tidak sulit untuk dirawat asal memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan, yaitu misalnya temperaturnya sekitar 26 derajat Celcius dia masih bisa bertahan, dan juga nutrisi, karena anggrek Vanda ini memerlukan nutrisi dari akar-akarnya, melalui akar-akarnya, jadi dia tidak membutuhkan media, meskipun dia juga bisa ditanam di dalam media yang poros. Dan selain nutrisi, kemudian temperatur, juga kelembaban udara. Jadi bagi yang ingin merawat anggrek ini sebetulnya tidak sulit asal memenuhi persyaratan yang saya sebutkan tadi.
Thank you.